Justru sekarang pandemi itu sebetulnya bukan kendala ya. Kenapa jadi kendala di teman-teman fotografer? Karena teman-teman fotografer baru ngambil satu segmen dari bisnis fotografi. Itu. Ya. Kalau teman-teman ngambil segmennya tidak hanya di wedding atau foto studio, itu masih aman. Sebetulnya celahnya banyak Celahnya ya, Mas? masih banyak gitu loh. Istilahnya bidang kerja fotografi itu masih banyak. Tapi kalau orang yang menjadikan fotografi itu sebagai alat kerja, nah ini yang agak harus kita bicarakan. Pertama, dia harus menguasai teknik fotografi dan pencahayaan. Itu dulu basicnya. Iya. Ya, kalau itu udah dikuasai, baru gimana sih yang namanya bisnis fotografi itu apa? Karena kita memperdagangkan atau menjual keterampilan kita di teknik fotografi. Kalau soal marketing, Mas ya, kita ngomongin udah ke arah marketing sekarang. Tadi kita udah ngomongin pricing, sekarang kita maju sedikit ke arah marketing. Karena di era digital ini aku yakin cara kita memasarkan diri itu udah jauh berbeda lah, Mas. Betul. Sama yang dulu, Betul, ya kan? betul. Mungkin dulu ada masanya fotografer itu kirim hard copy, portofolio dalam bentuk hard copy ke agensi apa segala macam. Mas Tirto, salah satu yang aku salut adalah salah satu fotografer di era dulu ya, dalam tanda kutip ya, fotografer senior yang sempat ngerasain zaman-zaman analog menuju digital gitu. Tapi ngikutin kebutuhan yang ada sekarang gitu. Nah, kira-kira sekarang yang efektif untuk marketing seorang fotografer itu apa sih, Mas? Ngelakuin apa sih? Marketing yang efektif adalah mempublikasikan diri kita kan. Betul. Jadi pertama kita harus bikin portofolio. Portofolio ya. Bukti karya. Nah, portofolio itu ya saya agak-agak sedih juga sih. Kalau saya tanya teman-teman fotografer yang udah komersil atau yang belum, yang baru mau terjun ke komersil, kalau saya tanya, lo punya portofolio nggak? Pasti jawabannya nggak. Ya, karena mereka berpikir portofolio adalah order. Akhirnya saya bilang, kalau lo nggak punya portofolio, lo nggak akan dapat order. Lo kok gitu, Mas? Iya. Sekarang lo untuk cari klien, apa senjata lo? Iya. Masa lo cuma bilang, Pak, saya bisa motret, Pak. Mana buktinya? Nah, portofolio itu kan di awal pembuktian kemampuan teknik fotografi kita. Di awal tuh. Iya. Kita meyakinkan klien bahwa saya bisa motret. Itu awalnya tuh. Yang kedua, portofolio ada pembuktian kita sudah dipercaya oleh siapa? Kemampuan teknik fotografi kita. Nah, ini kayak ayam dan telur kan? Iya. Nah, sekarang kita potong lingkaran itu. Yang awal, gimana portofolio untuk pembuktian? Caranya paling sederhana ada jadi copy paste. Kita tiru iklan-iklan yang udah beredar, kita cari barang yang sama seperti di iklan, kita potret. Bisa nggak kita motret yang hasilnya gambarnya tuh sama seperti yang ada di iklan itu? Kita nggak bicara kreativitas ya di sini, karena portofolio pembuktian karya, teknis di awalnya. Nah, begitu kita presentasikan, klien akan melihat, oh iklan ini Pak Tirto yang motret. Oh enggak, di situ kita harus jujur. Oh enggak Bu, saya tertarik iklan ini. Saya bawa ke studio, saya beli barang yang sama, saya potret. Nah, di sini kita sempat-sempatnya untuk memamerkan kemampuan kita. Oh ternyata untuk potret ini saya harus pakai lensa ini, harus pakai lampu ini. Skema lightingnya segala macam. Skema lighting kasih tahu di situ. Akhirnya di kepala klien akan terekam. Oh Tirto ini bisa motret, cuman belum dapat rezeki aja. Ya kan? Iya. Insya Allah dengan itu kita dapat pekerjaan. Iya. Nah, hasil dari pekerjaan itu kita minta sama dia untuk kita jadikan bukti karya lagi. Lengkaplah sudah. Satu sebagai pembuktian teknis di awal, yang satu adalah pembuktian bahwa kita sudah dipercaya sama siapa. Nah itu, jadi teman-teman nggak berani mengatakan punya portofolio karena tadi bingung. Nunggu dapat order dulu bikin portofolio, ya nggak dapat gitu loh. Karena orang melihat mana bukti lo gitu. Ya, jadi intinya kalau aku tarik yang lebih sederhana lagi, marketing tools paling basic itu portofolio. Mas ya. Jadi terlepas kita ada di era yang memudahkan Mas ya, media sosial. Nah, sekarang portofolio itu bisa kita presentasikan di media sosial, entah Instagram, entah Facebook. Kalau dulu kan kita
kita cetak, kita kirim ke advertising atau ke Manual ya? Iya, saya ngalamin itu. Gimana Mas? Saya bikin album-album kecil, saya kirim ke advertising. Oh, album kecil, Kecil. portofolio. Jadi saya cetak fotonya tuh setengah dari 5R. Ya, lalu saya ke tukang fotokopi, karton hitam saya bikin kayak album. Tempel foto-fotonya, kirim ke advertising. Dulu saya bisa kenal advertising itu lewat buku telepon. Buku telepon Mas? Buku telepon. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak, karena orang udah pakai handphone kan. Udah nggak pernah lihat kayak Mas? Iya, yang tebel tuh. Iya. Saya sekarang lihatnya di tukang sayur. Yellow Pages dulu. Iya, ya? Yellow Pages. Saya sekarang sering lihat tukang sayur, bakal bungkus. Nah, di situ saya kenal advertising, kenal pabrik. Oh. Kan ada alamatnya lengkap kan? Jadi directory ya? Iya. Kita liatin. Kita kirim, terus nggak berapa lama kita telepon. Wah, perjuangan banget ya. Wah, zaman itu. Tapi begitu goal, kita nikmatin deh. Karena begitu goal itu akan iklan dari mulut ke mulut. Advertising A sama B sama C itu kan saling kenal orang-orangnya. Iya. Dulunya kan satu kampus. Iya. Iya kan? Begitu mencar, mereka ada yang di A, B, C, D, itu saling cerita. Lo kemarin yang ini sama siapa fotografernya? Nah, itu Mas Tirto orangnya asik gini. Saya sering deh, sampai sekarang pun masih. Tiba-tiba ada orang telepon. Pak Tirto, fotografer ya? Iya. Kita mau ada motor gini. Saya tanya, dapat nomor saya dari siapa gitu. Gitu. Kebanyakan memang dari mulut ke mulut ya Mas ya? Yang paling bahaya tuh dari mulut ke mulut. Iya, Begitu kita jelek, dari mulut ke mulut juga. Iya, Jangan iya. Tirto, orangnya susah diatur. Orangnya nggak tepat waktu. Bahaya itu. Ya, itu. Jadi awalnya saya dari situ. Nah, sekarang saya istilahnya menikmati gitu loh. Iya. Dulu sampai awal 2000 itu setiap akhir tahun orang pada minta stock slide sama saya. Stock slide itu menarik Untuk Mas. kalender. Gitu. Aku pengen nyinggung soal stock slide sama Mas Tirto karena aku kenal Mas Tirto udah cukup lama dan salah satu yang aku lihat dari Mas Tirto tuh termasuk orang yang dulu ya lama menggeluti soal stok foto. Iya. Ya, jadi rajin koleksi stok foto dari berbagai daerah, datang ke acara-acara budaya segala macem, lalu itu dijual stoknya itu. Kalau Mas Tirto sendiri ngelihat untuk kedepannya secara potensi usaha Mas ya, stok foto ini gimana Mas? Bagus. Masih oke ya? Masih oke. Malah beberapa teman fotografer mulai menikmati stok dari gambarnya yang dia taruh di platform luar negeri. Kayak Getty Image, Iya. terus Shutterstock. Shutterstock gitu. betul. Nah itu taruh aja udah gitu. Oh justru ini masih menjadi sesuatu yang potensial Mas? Sangat ya? potensial. Oh, sangat oke. potensial. Gitu. Ya tapi namanya stok ya. Ibaratnya lakunya kapan kan kita nggak tahu gitu. Iya. Tapi kalau kita nitip di platform internasional, itu istilahnya kita udah dijualin sama dia. Tinggal bagi hasil aja. Gitu. Iya. Nah, kalau saya pribadi agak sok tahu gitu. Saya nggak mau. Oh iya Mas? Nggak mau nitip di warung orang. Jadi, Istilahnya warung orang kan? Sampai sekarang etalasenya Mas Tirto di mana nih? Di Instagram. Oh di Instagram? Iya, Oh. Stok Foto Indonesia. Tapi belum kepikiran untuk naruh di kayak Getty, Shutterstock itu belum kepikiran ya? Ada sih kepikiran gitu. Tapi ada beberapa kan harus pakai persyaratan-persyaratan. Nah, Betul. saya kadang-kadang suka agak males lah gitu-gitunya. Masih nyaman dengan etalase sendiri ya? Iyalah gitu loh. Itu aja. Karena ya namanya kita jualan kan. Iya betul. Ya, jualan kalau di warung kita sendiri kan enak gitu loh. Iya. Tapi cara jualnya juga udah berbeda karena saya jualnya lewat dunia maya ya. Jadi saya jualnya per resolusi. Per resolusi? Iya. Oh itu yang ada small resolution, medium, ya, high medium, gitu ya? Gitu. Jadi, Sekarang tuh kalau boleh tahu Mas, kisaran berapa sih Mas harga itu yang paling common sekarang ini untuk jual-jual stok foto kayak gini? kalau saya masih berhitungnya 500.000 sampai sekitar 5 juta. 500.000 sampai sekitar 5 juta, tergantung resolusinya ya. Resolusinya makin gede ya makin mahal. Bikin semacam ini juga Mas, persyaratan ini akan penggunaannya betul. untuk apa gitu? Ya, walaupun kita susah kontrolnya ya. Betul. Tapi dengan resolusi udah terbatas. Kalau dia bilang kita cuma butuh resolusi 500 kilobyte gitu ya. Itu udah ketahuan. Udah ketahuan. Outputnya akan dia untuk outputnya apa ya? cuma selebar apa. Nggak mungkin dia jadi billboard gitu loh. Website ya, Ya, medsos gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu udah. kalau untuk zaman sekarang yang serba apa ya Mas ya, serba medsos lah, serba medsos, serba YouTube gitu. Dan aku termasuk yang ngelihat Mas Tirto ini di angkatannya beradaptasi dengan
masifnya YouTube. Iya. Nah, Iya. terus Mas Tirto ikut sharing foto lewat konten-konten video Mas ya? Iya, betul. Ntar buat teman-teman yang tertarik, Mas Tirto tuh ada Iya. channel YouTube sendiri. Namanya apa Mas? Tirto Andayanto. Tirto Andayanto. Itu silahkan mampir. Itu menarik banget Ada pembahasannya. pilihan-pilihan di situ. Ya. Ini gimana Mas? Pertama kali kepikiran, wah kayaknya gue harus terjun juga nih ke YouTube tuh. Itu gimana Mas? Ya gimana ya? Karena saya itu kan terbiasa kerja tidak ketahuan. Saya motret pabrik untuk advertising atau untuk pabrik itu. Saya bukan model kayak fotografer seperti Mas Roy Genggam yang advertorial, iklan gitu ya. Atau Mas Arbain yang jurnalis gitu. Jadi saya kerja orang jarang ada yang tahu. Ya, jadi itu begitu aja saya udah cukup gitu loh. Iya, iya. Ya, jadi buat saya kalau terkenal ya lebih baik ya, tapi nggak terkenal juga nggak masalah gitu karena saya udah motret gitu kan. Nah, awalnya saya tidak tertarik bikin kayak gitu, vlog-vlog gitu. Nggak tertarik gitu loh, karena saya paling males gitu ya. Instagram juga tadinya cuma personal aja gitu loh. Facebook juga buat personal. Lalu ada mahasiswa saya namanya Erik, itu dia penasaran sama saya. Datang ke Kesatrian sini studio, ngelihat slide berantakan. Ya, dia mahasiswa saya, dia berantakan terus dia, Mas boleh izin nggak? Apa? Ini saya rapi-rapiin semuanya gitu. Wah, tuh langka nih orang kayak gini nih ya. Iya, saya bilang, ya boleh, rapiin aja. Udah kan. Terus udah rapi. Terus dia nanya, Mas itu ini masih dijual-jualin nggak nih? Slide ini. Oh masih, gue bilang gitu. Jualnya gimana caranya? Ya saya bilang ya masih konvensional. Terus dia bilang, kita bikin aja di Instagram. Milenial kan? Iya. Saya bilang, males lah. Saya nggak ngerti, saya bilang gitu kan. 1 jam dia cuma utak-utik handphone. Nih Mas, udah jadi nih Mas. Tinggal kita isi gambar. Maksudnya, ya udah nih kita jualan stok di sini. Tinggal kita isi aja gambarnya. Apa tuh Mas? Akun Instagram apa Mas? Biar teman-teman Stok pada... foto Indonesia. Stok foto _Indonesia. Stok foto _Indonesia ya Mas ya. Kalau di Instagram buka aja Tirto Andayanto nanti keluar itu. Oke. Udah kan, akhirnya ya awalnya Erik nantangin kan. Saya bilang ya udah, saya kasih 1 hard disk. Nih, lo pilih aja gambarnya yang mana. Kaget ya, Mas banyak banget. Loh, katanya mau jualan gitu. Tapi foto-foto saya itu kebanyakan adalah budaya. Iya. Pemandangan, budaya. Nah, itu juga yang aku kenal Mas Tirto. iya, pemandangan, budaya, upacara adat, itu yang saya jual. Ya mungkin agak berbeda ya gitu. Iya. Tapi kalau bisa dibilang outputnya tuh foto semacam ini lebih banyak buat ini Mas ya, kayak kalender gitu-gitu ya? Iya, buat kalender sebetulnya. Background iklan kayak gitu-gitu. Tapi ya karena saya beda ya dengan zaman masih pakai slide ya. Masih pakai slide mungkin yang stok fotografi itu cuma 5 orang. Iya. Gitu loh. Nah, kalau Mas Tirto tadi sedikit nyinggung soal masalah mahasiswa Mas ya. Ini tadi kita belum sempat ngomong ke teman-teman yang nonton kalau Mas Tirto ini masih aktif sebagai dosen di IKJ ya? Iya, masih. Nah, dari tahun berapa Mas ngajar di IKJ? Saya ngajar di IKJ itu 96. 96 sampai sekarang. Sampai sekarang ini? Iya, tapi 2 tahun terakhir ini nggak menarik ya. Nah, itu yang pengen aku bahas tuh Mas. Karena online. Karena online, iya. Itu ya, satu karena online. Online. Ya, jadi kalau online tuh kita nggak bisa ngeliat gestur mahasiswa. Dia ngerti apa nggak ngerti. Mas Tirto mengalami itu ya? Iya, kan kita bisa lihat-lihatan kan. Lo nanyanya bercanda apa, gimana kan gitu. Tapi kalau online kan kita nggak bisa. Dengan waktu yang dibatasi. Gitu. Dan cilakanya, fotografi kan harus kenal alat. Ya, kalau kita ngomongin alat, cuman di Zoom atau webinar gitu kan, nggak menarik gitu loh. Karena biasanya saya bawa alat, anak-anak saya suruh pegang. Ini loh yang namanya medium format, ini loh namanya 35 mili. Jadi mereka ngerasain gitu, bersentuhan dengan alat. Gitu. Tapi kalau bicara masalah transisi itu Mas ya, Mas Tirto berarti kan ngalamin dari tahun 90-an tuh, ngajar mahasiswa sampai sekarang gitu. Yang kita sebutnya milenial nih, ya. Apa Mas, perbedaan paling apa yang Mas Tirto rasain ketika ngajar mahasiswa zaman dulu sama yang sekarang ini nih? Ya jujur ya. Tantangannya lebih gede nggak? Tantangannya lebih berat sekarang, karena apa ya, kualitas anak-anak zaman sekarang untuk menganalisa itu makin kurang. Karena semuanya gadgetnya dengan mudah bisa digunakan. Kalau dulu kan enggak. Diafragma itu sampai dia hafal gitu.
Iya, iya. Gimana lubang ini segala speed juga. Sekarang kan enggak. Ya, dulu fasilitas kamera yang pakai program kan terbatas. Iya. Kamera-kamera yang udah high end udah ada programnya kan. Iya. Kalau yang belum kan nggak ada program. Manual semua ya. Manual semua. Nah, sekarang kebanyakan anak-anak tuh belajar sama tukang jualan kamera. Di set program atau gitu. Dikasih manual nggak jalan. Itu yang apa ya? Yang agak menyulitkan gitu loh. Tapi bisa dibilang jadi satu Jadi satu PR juga buat Mas Tito Ya, sebagai akhirnya seorang pengajar nih. kita harus berpikir ulang lagi. Metode yang kemarin udah nggak cocok nih dengan kondisi sekarang. Nah, Betul. apa gitu loh. Jadi ada satu metode pengajarannya baru lagi ya, menghadapi situasi kayak gini ya. Dan untuk saya ya pribadi, saya masih mengajarkan cuci Oh iya, film hitam putih. untuk anak-anak yang di zaman Anak-anak yang sekarang ini, masih Mas. milenial ini, karena di kampus kameranya masih ada. Iya. Film ternyata masih ada yang jual. Kamar gelapnya pun masih ada, Kamar Mas. gelapnya masih ada. Itu tetap saya ajarin. Iya. Supaya mereka tahu prosesnya. Fotografi itu bukan ujuk-ujuk digital loh. Ada ini. Ini proses teknologi sebetulnya. Iya. Biar mereka tahu gitu. Oke deh, Mas Tirto. Tadi kita udah ngebahas soal masalah. Ini aku runut sedikit, Mas ya. Kita ngomongin soal bisnis foto. Langkah awalnya paling basic adalah teknik ya. Ya. Jadi teman-teman bisa diingat kalau mau gimana pun kita jualan, Mas ya, tetap paling awal itu adalah skill ya. Skill. Skill itu nomor satu. Kedua, kita ngomongin soal masalah menentukan harga. Ya. Kita harus tahu nih, kita harus pinter. Kita tuh berapa sih gitu. Untuk tahu diri kita sendiri ya. Jangan niru orang lain. Karena patokan harganya pasti berbeda, gaya hidupnya udah beda. Iya. Saya naik motor dan naik mobil udah Beda lagi. harga yang keluar kan udah lain gitu. Iya. Lalu yang berikutnya kita ngomongin soal marketing, Mas ya. Ya. Kita harus tahu caranya gimana memasarkan diri Iya. ya. Sekarang sih toolsnya banyak, Mas ya. Terus alat bantunya udah Medsos, banyak banget. YouTube segala macam ya, Mas. macam. Website juga ya. Website. Kita kirim email. Betul. Sama mungkin yang harus kita jadiin perhatian juga adalah tentang gimana caranya para fotografer ini beradaptasi di era sekarang. Era digital ya. Era digital, situasi yang sedang pandemi, ini kan kompleks, Mas. Ya. Nah, Mas Tirto ada pandangan sendiri nggak? Ya. Justru sekarang pandemi itu sebetulnya bukan kendala ya. Kenapa jadi kendala di teman-teman fotografer? Karena teman-teman fotografer baru ngambil satu segmen dari bisnis fotografi. Itu. Ya. Kalau teman-teman ngambil segmen yang tidak hanya di wedding atau foto studio, itu masih aman. Sebetulnya celahnya banyak Celahnya ya, Mas? masih banyak gitu loh. Istilahnya bidang kerja fotografi itu masih banyak. Nah, tapi karena teman-teman mulainya belum terlalu berani, ya itu kan mungkin dia ngukur diri ya, teknik fotografinya kurang bagus atau gimana. Yeah. Dan yang paling bahaya adalah dia ngukur bahwa gue belum punya alat. Soal alat lagi, Mas, Alat ya? lagi gitu. Nah, sebetulnya di era sekarang alat itu jadi nomor 2. Karena tadi bisa rental semuanya. Iya. Yang penting adalah kita bisa menjual dan kita kuasai teknik fotografi. Iya. Saya kadang-kadang nyewa kamera yang 300 juta hanya untuk latihan. Untuk saya beli enggak lah gitu. Ya kan? Karena apa? Begitu ada kerjaan yang membutuhkan alat seperti itu, saya udah bisa operate-nya. Iya. Dan sewanya nggak mahal. Iya. Kalau hitungan komersil ya, Iya. paling 2-3 juta satu hari. Dan ini bisa dibilang sesuatu yang harus dilihat utuh sama teman-teman sekarang Ya, ya, Mas dan ya? juga gini, teman-teman jangan tergiur atau apa ya? Saya nggak tegang ngatakan ketipu ya gitu ya. Dengan promosi-promosi. Nah, teman-teman sebetulnya segmented kerjanya apa? Iya. Itu aja kamera yang dimiliki. Kalau ada segmented kerja yang berlebih, rental. Iya. Kalau lebih banyak motret kawinan ya konsentrasi di peralatan untuk motret kawinan. Iya. Nggak perlu kita punya yang 400 mili kayak mau motret bola gitu loh. Itu bisa rental. Tapi emang nggak bisa dipungkirin kalangan ini ada, Mas ya? Kalangan yang fotografer tapi diperbudak oleh alat ya. Banyak. Itu kayak dari era dulu sampai sekarang tuh banyak. selalu ada tuh ya. Cilakanya yang begitu tuh orang hobi. Iya. Kalau orang komersil sekarang udah stop belanja alat. Kenapa? Karena bisa rental. Mereka lebih melek lah Iya, sama soal ini ya. Iya. Karena kan kalau orang hobi kan di komunitas kan. Iya. Kalau nggak nenteng kamera yang baru, nggak dilirik gitu Gengsinya loh. hilang ya. Iya, padahal yang dilihat kan sebenarnya bukan itu. Yang dilihat Iya. adalah fotonya gitu. Iya.
Saya aja masih pakai kamera yang istilahnya digital generasi awal. Itu yang saya punya gitu. Kalau ada kerjaan baru saya Rental. masukin ke cost production. Iya, cermat sih Mas. Emang Itu aja. emang harus begitu sih ya sekarang. Sama ya. juga peralatan studio, saya nggak perlu yang high end. Ya, kenapa? Karena kan mainnya di era digital. Iya. Ya, di era digital semua bisa koreksi di after pemotretan. Post production ya. Ya, before-nya kan kita saya motret selalu pakai RAW ya. Kenapa? Karena untuk mengoreksi hasil akhirnya jadi lebih bagus tuh lebih mudah. Ada software untuk membaca RAW. Gitu. Jadi sebetulnya pakai lampu-lampu yang katanya nggak stabil atau nggak ada masalah gitu loh. Padahal dulu tuh aku kenal Mas Tirto tuh sebagai seorang fotografer yang punya banyak lampu. Merek yang nggak jelas kan? Iya, dulu ada apa? Jinbe Mas Jinbe, ya. ada Britek. Terakhir saya pakai yang bermerek Balkar. Iya kan? Dulu tuh sampai Iya. berapa? Sampai ada belasan lampu Mas ya? Ya, sampai 12 lah. Gitu. 12 lampu dulu Iya, punya ya? Yang ketahuan. Sampai saya diledek sama teman-teman, lo gimana katanya profesional fotografer kok pakai lampu kayak gituan gitu. Saya bilang ya kan era digital. Bilang. Iya. Iya kan, jadi kan mereka ngeributin masalah white balance kan. Iya. Ya white balance kan bisa kita koreksi di software. Saya pakainya RAW. Betul. Iya kan, akhirnya ya diam aja deh. Iya. Gitu. Iya kan. Terus Mas Tirto nih sebagai penutup Mas, tadi kita udah ngomongin lumayan lengkap ya soal masalah langkah-langkah memulai bisnis foto tuh. Pesan-pesan atau harapannya buat teman-teman yang baru mulai Ya. di fotografi atau mungkin sudah memulai tapi masih di awal-awal, gimana Mas? Satu, kuasai teknik fotografi dengan benar. Teknik ya? Ya, sekarang belajar banyak ya. Usahakan kalau belajar fotografi itu kita mesti pilih-pilih juga gitu loh. Ya, tutorial banyak gitu ya. Di YouTube juga banyak gitu ya. Tapi sumber ilmunya nih Mas ya? Ya, itu kita harus tahu gitu loh. Nah, itu yang harus ya. Lalu cari teman fotografer yang sudah memulai duluan. Kita istilahnya magang sama dia. Penting ya? Penting gitu, karena itu pengalaman kerja gitu ya. Nah, terakhir adalah kita bikin portofolio. Iya. Udah itu aja. Kalau harga relatif ya, kita bisa hitung sendirilah harga-harga. Tapi kalau masuk di komersial fotografi, saran saya pisahkan antara harga jasa dan harga produksi. Harga produksi. Itu aja. Ya. Oke deh Mas Tirto. Ya. Thank you banget ilmunya, lengkap banget. Ya, Sampai ketemu moga-moga lagi. apa ya, ngobrol yang ngaco-ngaco ini Bisa berlanjut lagi ya? bisa bukan berlanjut, teman-teman bisa ngikutin gitu, karena kan Iya. ya kita kan cuma ngomong doang nih gitu loh. Iya. Tapi emang harapan aku juga nanti kita ada kesempatan untuk bikin konten-konten yang lain ya Mas ya? Insya Allah. Nah, dengan topik yang lain lagi ya. Boleh. Selama fotografi, insya Allah saya bisa bantu. Gitu. Siap. Nah, thank you Mas Tirto. Ya, sama-sama.